Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit rangkuman yang saya ambil dari salah satu kelompok teman saya, yakni berjudul Kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ana Fahma Kamila, NIM saya 1860202221019. Saya dari kelas PBA 2A dan saya membuat PPT ini dalam rangka untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah studi Quran Hadis. Baiklah, rangkuman yang akan saya jelaskan di sini ada 4 poin, yaitu pengertian Al-Quran, unsur pengertian Al-Quran, pengertian hadis, kemudian contoh penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, kata Al-Quran itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja qara'a yaqra'u qara'na yang artinya membaca gitu ya. Yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat, disampaikan dengan jalan mutawatir melalui perantara malaikat Jibril, dan bagi yang membaca Al-Quran dinilai ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah unsur pengertian Al-Quran. Di sini saya menjabarkan ada 8 unsur pengertian Al-Quran. Sebagai berikut ini. A. Al-Quran adalah firman atau kalam Allah. B. Al-Quran terdiri dari lafal berbahasa Arab. C. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. D. Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. E. Al-Quran disampaikan dengan cara yang mutawatir. F. Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. G. Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. H. Al-Quran senantiasa terjaga kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Yang ketiga adalah pengertian hadis. Secara bahasa, kata hadis memiliki arti baru, yaitu syai'ul jadid, sesuatu yang baru. Di samping arti baru, hadis juga mengandung arti dekat. Bahasa Arabnya adalah qarib, yaitu sesuatu yang dekat, yang belum lama terjadi dan juga mengandung arti berita atau bisa disebut juga khabar. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala ucapan, perbuatan, atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir adalah contoh penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mempelajari Al-Quran serta hadis dalam rangka meningkatkan ketekunan. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat kauniyah alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Yang ketiga, memanfaatkan waktu luangnya untuk menguasai suatu bidang sebagai bekal menghadapi masa mendatang. Nomor 4, memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat. Nomor 5, memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh. Jadi saya akan sedikit menjelaskan tentang maksud-maksud dari contoh penerapan yang telah saya jabarkan ini. Untuk yang nomor pertama, di sini kita dianjurkan untuk mempelajari Al-Quran dan hadis agar kita semakin tekun dalam mendalami isinya, karena Al-Quran itu sejatinya adalah pedoman hidup kita. Tanpa adanya Al-Quran, kita tidak akan tahu
tujuan hidup kita untuk apa, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah di dunia, karena sejatinya Al-Quran itu adalah penolong bagi kita ataupun obat kita ketika kita sakit hati, ketika kita galau, atau ketika kita gelisah. Maka bacalah Al-Quran. Dengan kita membaca Al-Quran, maka hati kita akan tenang. Yang kedua, mempelajari ayat-ayat tentang alam semesta dalam rangka meningkatkan keimanan. Kita tahu bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah gitu ya. Jadi ketika kita mau mempelajari tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta, maka sejatinya kita bisa lebih takut kepada Allah, lebih taat kepada Allah, karena sesungguhnya sebenarnya kita itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa apa-apa tanpa bantuan Allah, seperti itu. Dan yang nomor 3 itu adalah memanfaatkan waktu luang untuk menguasai suatu bidang sebagai bekal kita di akhirat kelak gitu ya. Jadi ketika kita mempunyai waktu luang, kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kegiatan yang bermanfaat seperti itu. Contoh, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Yang nomor 4, kita harus memiliki semangat keilmuan yang tinggi untuk kepentingan dunia dan akhirat kita, karena setiap kita hidup di dunia itu adalah untuk Allah dan akan kembali kepada Allah. Seperti itu, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran yang berbunyi ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadinya kita hidup di dunia itu, jadi Allah menciptakan kita tidak lain untuk bersujud kepadanya, untuk beribadah kepadanya, seperti itu ya. Jadi tak lain kita hidup di dunia itu adalah untuk memperbanyak amal ibadah kita agar bisa untuk bekal di akhirat kelak. Yang nomor 5, kita memperbanyak bergaul dengan teman-teman yang soleh, karena sejatinya lingkungan yang baik juga akan mempengaruhi perilaku kita, karena teman juga bisa mempengaruhi keimanan kita. Apabila kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik juga, kayak keikut gitu. Seperti misal teman kita itu rajin mengajak kita sholat tarawih berjamaah ke masjid gitu, jadinya kita kan juga dapat positifnya kayak gitu, kita juga dapat pahalanya juga. Terus teman kita mengajak kita ke kajian-kajian Islam, mengaji bersama, seperti itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.